Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendemonstrasikan lagi dengan menggunakan software SPSS untuk uji chi-square. Nah, uji chi-square itu nanti berhubungan dengan tabel, baris, dan kolom. Nah, nanti asumsi dasar yang digunakan di dalam uji chi-square ini atau syarat dasar dalam penggunaan uji chi-square, yang pertama, kalian tidak perlu melakukan uji sebaran data karena di sini bebas untuk sebaran datanya. Jadi bisa normal atau tidak normal, tidak masalah. Nah, kemudian yang kedua adalah nantinya untuk masing-masing daripada nilai frekuensi harapannya itu tidak boleh lebih kecil dari nilai 5. Dan yang lebih penting, bahwasanya data kita itu adalah data yang bentuknya adalah nantinya skala datanya bisa nominal dan ordinal, tidak boleh data yang scale. Nah, kita lihat data kita, di sini ada data kadar HB yang sudah dikategorikan dan kemudian ada kadar berat badan yang sudah dikategorikan. Ya, kategorikannya seperti apa? Kita lihat untuk kadar HB. Nah, di sini kita cek di variabel kita ya, di variabel view ya. Nah, nanti untuk kadar HB itu ternyata kategorinya adalah normal dan rendah. Sementara untuk kategori berat badan itu adalah yang normal dan kemudian rendah. Rendah di sini adalah yang BBLR. Nah, kita cek juga measure-nya atau skala pengukuran datanya itu semuanya adalah nominal. Sehingga nanti kita bisa katakan bahwasanya data kita itu barisnya itu adalah dan kolomnya adalah 2 kali 2. Nah, saya jelaskan untuk baris dan kolom. Nah, misalnya di dalam uji chi-square ini nanti yang menjadi perhatian utama taruhlah contoh di dalam pengujian data atau analisis data kita nanti menggunakan cross tabulation gitu ya. Taruhlah contoh di sini adalah disease gitu ya. Disease kita. Nah, kemudian ini faktor risk gitu ya. Misalnya disease kita di sini plus dan minus gitu ya. Jadi nanti ada 4 kotakan karena tabulasinya adalah 2 kali 2 itu ya. Nah, oke. Seperti ini. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, ini jadi ada plus dan ada minus gitu ya. Di sini pun juga sama. Di sini ada plus, ada minus gitu ya. Jadi faktorisnya saya taruh di sini plus, di sini minus gitu ya. Nah, disease. Nah, disease di sini plus. Misalnya tadi data kita adalah kategori untuk kadar HB. Ini adalah faktoris. Nanti kadar HB kita di sini gitu ya. Nah, tadi kategorinya adalah untuk kadar HB itu adalah normal dan rendah itu ya, sehingga nanti yang plus itu adalah rendah, kemudian yang normal itu adalah yang minus gitu ya. Nah, kemudian yang kategori untuk berat badan bayi itu juga sama, tadi dikategorikan menjadi 2, yaitu normal atau bayi lahir normal dan kemudian rendah. Nah, rendah yang dimaksud di sini itu adalah BBLR gitu ya. Nah, kita masukkan di data disease kita gitu ya, data outcome kita, outcome atau disease ya, outcome. Jadi outcome. Nah, yang dimaksud outcome di sini adalah variabel dependent itu ya. Nah, variabel dependentnya kita itu adalah berat badan bayi itu ya. Nah, di sini plusnya itu adalah yang rendah itu ya. Nah, kemudian yang normal di sini. Nah, sehingga nanti kita bisa lihat tabulasi kita berapa bayi yang di situ berat badannya rendah serta kadar HB-nya juga rendah. Nah, nanti misalnya ada sekian gitu ya. Nah, ini pun juga sama. Jadi nanti berat badannya yang normal tetapi kadar HB-nya adalah rendah gitu ya. Nah, misalnya 40 dan seterusnya gitu ya. Nanti lihat cek datanya di analisis gitu ya. Nah,
Selanjutnya, langkah selanjutnya untuk melakukan uji chi-square, kita klik Analyze. Kemudian pilih Descriptive Statistik, kemudian pilih yang cross-tab karena ini adalah tabulasi 2x2 sesuai dengan coding yang kita punya, gitu ya. Nah, apa yang kita masukkan? Pertama, jangan keliru untuk baris dan kolom. Pergunakan cross tabulation tadi, mana yang baris, mana yang kolom. Nah, saya ulang lagi di sini untuk baris dan kolom. Nah, di sini ada outcome atau disease gitu ya, outcome atau disease gitu ya, disease atau outcome gitu ya, atau variabel dependent gitu ya. Jadi ada plus, ada minus. Nah, ini yang disebut sebagai kolom gitu ya. Nah, sementara nanti barisnya itu adalah nilai risk gitu ya. Risk kita adalah kadar HB itu ya, ada plus, ada minus gitu ya. Oke. Nah, ada minus. Nah, sehingga yang menjadi baris dan yang menjadi kolom jangan sampai terbalik. Nah, yang menjadi baris tentunya adalah kadar hemoglobin. Yang menjadi kolom tentunya berat badan bayi yang baru lahirnya. Klik Analysis, pilih Descriptive Statistik, pilih cross-tab-nya. Tadi yang data raw atau baris itu adalah kadar hemoglobin yang sudah kategori. Ingat ya, karena kita menggunakan uji chi-square. Syaratnya adalah skala datanya adalah kategori atau yang nominal atau dan ordinal gitu ya. Jadi kadar hemoglobin masukkan di raw. Nah, kemudian kolomnya adalah outcome kita. Outcome kita adalah berat badan bayi. Oke ya. Selanjutnya, kalian klik statistik, kita setting, kita gunakan chi-square, kemudian koefisien kontingensi juga dicentang, kemudian kalian pilih yang ini ya, faktorisnya kalian pilih. Nah, kemudian klik continue, lanjutkan dengan klik continue, cukup ya. Nah, selanjutnya apalagi kalian pilih yang ini sel gitu ya. Nah, selnya nanti karena tadi syarat chi-square itu nilai frekuensi harapan. Frekuensi harapannya tidak boleh dari 0. Nah, nanti kita akan cek ya nilai expected ini. Oke, kemudian kita bandingkan dengan nilai observasinya gitu ya, atau datanya gitu ya. Nah, kemudian kalian klik di sini, selesai. Nah, oke, continue. Nah, kemudian kita pilih tadi statistik sudah, oke. Nah, ini biarkan saja, cancel. Nah, kemudian klik OK. Oke, kita lihat hasil kita ya. Nah, ini data kita. Kita sudah terlihat ini adalah nilai observasi gitu ya. Jadi ini yang disebut sebagai nilai observasi. Oke, nilai ini nilai expected. Jadi nilai expected kita itu di sini gitu ya. Oke. Ini ya. Jadi data kita ada 70 gitu ya. Yang tadi kita perhatikan tadi ini adalah outcome kita gitu ya, berat badan. Ini yang positif, ini yang negatif gitu ya. Nah, ini juga sama, ini positif, ini negatif gitu ya. Nah, kemudian perhatikan di sini nilai expected-nya itu adakah yang kurang dari 5? Gitu ya. Ternyata tidak ada gitu ya. Oke, paling rendah adalah 5,9 gitu ya. Oke. Nah, berarti ini bisa digunakan gitu ya, tidak berlari ke yang alternatifnya gitu ya. Nah, kalau nanti nilai expected-nya di situ adalah kurang dari 5 gitu ya. Nah, kemudian ada lebih dari 1. Nah, maksimal nanti yang dibatasi adalah maksimal 20% dari total sel gitu ya. Ini selnya ada 1, 2,
34 gitu ya. Maksimal hanya 20% gitu. Nah, kalau di sini sekarang nggak ada itu ya. Nah, kalau ada maka nanti kalian harus membacanya yang nilai Fisher eksak, sehingga kita tidak menggunakan yang Fisher eksak. Karena apa? Karena nilai selnya itu tidak ada yang kurang dari 5. Bisa dipahami? Nah, lalu yang dibaca apa gitu ya? Yang dibaca adalah continuity correction gitu ya. Nah, ini continuity correction itu ya. Nah, sekarang kita cek di continuity correction gitu ya. Ada sebenarnya percentage square, ada Fisher eksak gitu ya. Nah, kenapa kita tidak menghitung yang Fisher eksak? Karena nilai harapannya atau frekuensi harapannya tidak ada yang kurang dari 5 gitu ya. Nah, kemudian kita tabulasinya adalah 2 kali 2 gitu ya. Ini 2 sel, ini 2 baris itu ya, ini 2 kolom, jadi 2 kali 2. 2 untuk depan itu adalah baris gitu ya, dan 2 yang belakang itu adalah kolom gitu ya. Nah, tabulasinya 2 kali 2 sehingga kita baca yang percent continuity correction atau Yates correction sebenarnya. Nah, nanti kalau tabulasinya itu adalah lebih dari 2 kali 2 itu ya, misalnya nanti kategorinya misalnya level ekonomi gitu ya, nanti sebagai faktorisnya di sini. Nah, itu adalah rendah gitu ya, tinggi, nah tengahnya adalah sedang gitu ya. Nah, sehingga nanti tabulasinya menjadi 3 gitu ya. Jadi 3 kali 2. 3 untuk baris yang ini, 2 untuk baris yang berat badan. Misalnya kita ingin tadi menghubungkan antara, apakah ada hubungan antara tingkat ekonomi dengan berat badan bayi. Nah, berhubung kita adalah di sini menghubungkan kadar hemoglobin di mana kategorinya itu hanya ada 2, normal dan rendah, maka tabulasinya disebut 2 kali 2. 2 untuk baris, 2 untuk kolom. Nah, kalau tabulasinya 2 kali 2, maka yang Anda baca yang ini gitu ya. Kalau nanti tabulasinya adalah lebih dari 2 kali 2, misalnya 3 kali 2 atau 2 kali 3 dan seterusnya, maka nanti membacanya yang ini. Nah, kapan membaca Fisher eksak? Itu nanti pada saat nilai expected di sini itu ya, atau frekuensi harapan di sini itu tidak ada yang bernilai 5. Kalaupun ada 5 nanti maksimal adalah 20%. Nah, kita lihat di sini gitu ya. Itu ya, untuk nilai harapan. Nah, biasanya nanti ada informasi di sini gitu ya. Oke. Nah, kita lihat tadi syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita cek hasil kita gitu ya. Nah, hasil kita bagaimana? Nah, lihat untuk continuity correction gitu ya. Nah, di sini continuity correction gitu ya. Oke. Nah, perhatikan di sini nilai value di sini menunjukkan chi-square gitu ya, chi-square tes gitu ya, atau hitung gitu ya. Nanti pembandingnya adalah chi-square tabel gitu ya, dengan degree of freedom 1 kali 1 gitu ya. Nanti dicek di buku kalau untuk membandingkan dengan tabelnya. Nah, kemudian kita juga bisa membandingkan dengan nilai signifikansinya gitu ya. Nah, signifikansinya di sini adalah 0,132 gitu ya. Nah, untuk signifikansi ini gitu ya, sama seperti uji-uji yang lain, kapan kita menyimpulkan H0 gitu ya.
Nah, saat nilai signifikansi itu lebih besar dari nilai alfa. Alfa kita terlalu contoh adalah 0,05. Nah, kemudian kapan kita menyimpulkan HA? Itu pada saat nilai signifikansinya itu lebih kecil dari nilai alfa atau 0,05. Itu ya. Jadi kita perhatikan di sini, kita bandingkan dengan nilai alfa kita. Nah, nilai alfa kita di sini ternyata ini coba bandingkan, tentu lebih besar dari nilai signifikansinya. Sehingga kita menyimpulkan apa? Menyimpulkan H0. Nah, berarti hipotesis kita tadi apa? Hipotesis nolnya itu adalah tidak ada hubungan. Hubungan apa? Antara HB dengan berat badan bayi. Nah, hipotesis alternatif kita itu adalah ada hubungan antara apa? HB dengan berat badan bayi. Nah, kita di sini tadi berarti menyimpulkan H0. Berarti menyimpulkan H0 berarti bisa saja kita katakan tidak ada hubungan antara kadar hemoglobin dengan berat badan bayi yang baru dilahirkan, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nilai dari odds ratio-nya, gitu ya. Nah, nilai odds ratio-nya nanti kalian lihat di sini, gitu ya. Oke, bisa menggunakan nilai upper dan nilai lower, gitu ya. Jadi kita perhatikan, gitu ya. Jadi di sini berarti rentangnya 95% confident intervalnya berapa di situ? 0,893 sampai dengan 8,772. Nah, ini tidak melewati angka 1 ya, sehingga kita bisa katakan bahwasanya ini secara biologik memang tidak bermakna, begitu ya, sehingga memang kita secara statistik pun juga kita katakan tidak bermakna. Nah, nanti untuk nilai kemaknaan biologik itu kita bisa lihat di nilai OR-nya. OR-nya tadi berapa? Di sini. Nah, perhatikan nilai OR kita itu ya, itu di sini ya, 2,798 gitu ya. Nah, sementara 95% confident intervalnya adalah 0,893 sampai dengan 8,772. Nah, tadi kita menyimpulkan H0. Berarti secara statistik tidak signifikan ya, tidak ada hubungan ya. Tidak ada hubungan atau tidak signifikan gitu ya. Nah, ini bagaimana kita menyimpulkan dari nilai OR? Jadi tadi kita lihat sel kita itu ya, sel kita tadi di sini outcome kita itu ya. Ini adalah berat badan bayi. Nah, kemudian risk kita di sini itu adalah kadar HB itu ya. HB. Jadi tadi selnya di sini ada normal, di sini ada rendah itu ya. Yang di sini pun juga sama, di sini ada normal, di sini ada rendah. Seperti yang di atas tadi ya. Nanti scroll ke atas sini. Gitu ya. Nah, ini sehingga kita katakan bagaimanakah ini untuk menyimpulkan nilai OR gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya orang yang kadar hemoglobinnya gitu ya, kadar hemoglobinnya rendah itu mempunyai resiko 2,798 kali untuk terjadi berat badan rendah itu ya. Oke. Nah, namun secara statistik adalah tidak signifikan atau tidak ada hubungan. Nah, seperti itu untuk uji chi-square. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa komen di chat di room YouTube. Nah, demikian untuk demonstrasi kita untuk uji chi-square. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.